Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Yahya dengan NIM 43123010314. Saya mahasiswi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Seperti yang kita lihat, banyak sekali berita yang beredar di media sosial mengenai perekonomian Indonesia pasca COVID-19, serta upaya UMKM dan peran pemerintah dalam pemulihan ini. Lalu, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pasca COVID-19? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar penjelasan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Dalam 3 tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan pandemi COVID-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar tersebut akibat pandemi dengan hasil yang sangat baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik. Dan pertumbuhan ekonomi selama 7 kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5%. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester 1 2023 ekonomi nasional tumbuh 5,1%. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1% sampai dengan Juli 2023. Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3% PDB, 1 tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB di tahun 2021 menjadi 37,8% per Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini berada di tingkat 66,3% PDB, Tiongkok 77,1% dan India 83,1%. Selanjutnya di sini saya juga mewawancarai pelaku usaha UMKM. Saya bertanya bagaimana rata-rata penjualan setiap harinya dan pendapatannya. Apakah lebih meningkat setelah pandemi COVID-19 ini berakhir? Kenapa Ibu memilih usaha ini? Rata-rata penjualannya sekitar berapa ekor ya? Untuk hari biasa ya kira-kira 20, bisa dari 20. Berarti untuk tingkat penjualannya apakah meningkat setelah pandemi COVID-19 ini atau masih sama aja? Oh, itu meningkat. Oke. Mas, dengan siapa namanya?
Kenapa memilih usaha ini? Oh, karena tertarik. Oke. Oke. Untuk penjualannya rata-rata berapa porsi ya? Atau omsetnya berapa? Hari kotor itu sekitar 500 sampai 600. Seperti yang sudah kita dengar bahwa penjualan dan pendapatan pelaku usaha UMKM mengalami peningkatan setelah pandemi COVID-19. Lalu di sini saya juga menambahkan 2 potongan video yang memperlihatkan kegiatan jual beli pelaku usaha UMKM dan masyarakat. Berdasarkan video pidato dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan beberapa video yang saya sertakan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah bisa dikatakan pulih dari keterpurukan 3 tahun yang lalu, di mana saat itu Indonesia sedang dilanda musibah pandemi COVID-19. Mengapa bisa dikatakan pulih? Karena pemerintah melakukan upaya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang komprehensif. Di sini saya juga mengutip dari artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi Indonesia sebesar 695,2 triliun. Di samping itu, masyarakat pelaku UMKM juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia. Walaupun kondisi perekonomian Indonesia sudah bisa dikatakan sangat pulih dan kemajuan yang sangat signifikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti menjaga stabilitas harga, meningkatkan investasi, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah dan sektor swasta harus terus bekerja sama untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa perekonomian Indonesia akan berkembang lebih lanjut secara inklusif. Terima kasih, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.